Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Indonesia sejak pertama kali lakukan naturalisasi di tahun 1954, yakni Arnold van der Veen, tercatat sudah hampir 40-an lebih pemain yang dinaturalisasi. Tapi dari sejumlah nama tersebut tak semuanya memiliki darah Indonesia. Naturalisasi besar-besaran pemain asing itu terjadi di tahun 90-an dan 2000-an. Nah, di tahun 2000-an itu di mana pemain-pemain asing seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves hingga Otavio Dutra dinaturalisasi dengan tujuan embel-embelnya demi mengangkat prestasi timnas. Tapi apa hasilnya? Tak banyak, bahkan jangankan untuk level Asia, di level ASEAN pun Indonesia tak bisa berbuat banyak. Naturalisasi pemain asing terus berlanjut sampai era tahun 2019 sebelum akhirnya rezim Erick Thohir masuk ke dalam PSSI dan merombak total pemain yang akan dinaturalisasi. Di era Erick Thohir, pemain yang akan dinaturalisasi itu dikhususkan hanya untuk pemain yang memiliki darah Indonesia aja. Dan inilah beberapa pemain Indonesia yang diminta oleh klub tapi nggak pernah masuk ke timnas. BTW ada yang belum tahu, jadi di zamannya dulu sebelum Erick Thohir masuk, pemain-pemain asing yang dinaturalisasi itu nggak semuanya dibutuhin timnas loh ya, tapi kebanyakan klub yang minta dengan embel-embel buat timnas, tapi padahal tujuannya agar klub itu memiliki pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal. Itu loh kenapa zamannya sebelum Erick Thohir banyak banget pemain asing yang dinaturalisasi, sebab bukan PSSI yang minta tapi klub yang minta dengan tujuan agar klub itu memiliki pemain asing yang lebih banyak dengan embel-embel pemain lokal. Seperti contohnya Donald Bisa, Oke John, Fabiano Beltrame, Mamadou Al-Hazi, Jubairo Garba sampai Silvio Escobar. Inilah pemain-pemain yang dinaturalisasi dengan embel-embel demi timnas, tapi gak sekalipun dipanggil ke timnas. Puncaknya ketika di akhir tahun 2019, seorang Sintayong masuk ke timnas Indonesia. Sintayong menyetop semua pemain asing yang ingin dinaturalisasi. Padahal waktu itu banyak banget klub-klub yang udah ngambil pemain dari luar yang masih muda-muda itu ya, seperti di Arema, Persija waktu itu ya, dengan embel-embel katanya buat timnas, padahal itu buat klub itu sendiri. Tapi Sintayong menolak dengan tegas pemain-pemain yang ditawarkan klub untuk dinaturalisasi. Sintayong lebih memfokuskan pada pembinaan pemain lokal dan juga pemain diaspora. Jadi istilahnya menurut Sintayong gak akan berguna jika pemain itu gak punya darah Indonesia. Maka Sintayong memulai rencananya menggunakan pemain-pemain diaspora. Tapi waktu itu PSSI di zamannya Iwan Bule masih terkendala soal koneksi ke diaspora. Sintayong waktu itu meminta pada Iwan Bule agar jika Indonesia ingin maju, maka Indonesia harus menyetop total program naturalisasi pemain asing dan lebih memfokuskan pada pemain-pemain talenta lokal dan juga pemain diaspora. Akhirnya Iwan Bule pun menyetujui dan menyetop total para pemain asing yang akan dinaturalisasi. Dan pemain terakhir asing yang dinaturalisasi adalah Liu Jun dari Bayangkara FC. Disinilah mulai munculnya rasa benci para klub pada Sintayong yang dianggap membunuh hasrat mereka demi bisa memakai pemain asing tapi dengan berlabel pemain lokal dengan jalur naturalisasi. Orang-orang yang merasa sakit hati atau menamakan diri mereka barisan sakit hati pun mulai membuka peluang ya untuk menjatuhkan Sintayong. Maka masuklah orang-orang yang juga sakit hati karena dilengserkan PSSI dan bergabung dengan grup mereka dan menamakan diri mereka Local Pride. Harapan para barisan sakit hati ini terbuka saat KLB, di mana mereka berharap dengan lengsernya Iwan Bule maka Sintayong pun akan lengser. Maka mereka menaikkanlah yang namanya Lanyala Mataliti dengan harapan jika Lanyala menang maka jalur yang biasa mereka lakukan dari masa ke masa itu bisa berlanjut lagi dan Sintayong bisa didepak dari timnas.
Tapi sayang, harapan mereka ini pupus setelah Erick Thohir justru yang terpilih, dan di bawah komando Erick Thohir justru tetap melanjutkan rencananya bersama Sintayong, malah mengkhususkan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi hanyalah pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia saja. Maka para barisan sakit hati ini semakin marah pada Sintayong. Mulailah bermunculan kontroversi dan segala macam kebusukan untuk menjatuhkan Sintayong dengan tujuan agar PSSI terpengaruh dan mencopot Sintayong. Tapi sayang, Sintayong malah diperpanjang sampai 2027. Inilah yang membuat para barisan sakit hati semakin marah dan semakin berontak. Jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa Toel dan pasukannya ini benci banget sama Sintayong dan ingin banget melengsarkan Sintayong. Sebab Sintayong lah yang dianggap biang keladi matinya pemasukan mereka. Mereka udah nggak bisa nitip pemain. Bahkan cara licik buat klub pun menaturalisasi pemain asing pun udah nggak bisa. Sebab Sintayong masih pada komitmennya cuma akan memakai pemain diaspora yang berdarah Indonesia aja. Jadi ya siap-siap aja sampai 2027 ini akan masih banyak orang-orang atau Toel dan pasukannya yang gencar ingin melengsarkan Sintayong. Sebab ya di belakang Toel dan pasukannya ini masih banyak orang-orang klub juga yang mendukung mereka. Sebab para klub ini masih ingin klub mereka ini memakai pemain asing yang lebih banyak tapi dengan rasa lokal, dan juga para mafia ingin banget menitipkan pemain ke timnas, dan itu nggak akan bisa terjadi kalau Sintayong masih berada di timnas. Kita lanjut ke berita klub. Gustavo Franca. Siapa dia? Dia adalah bek asal Brazil berusia 27 tahun yang saat ini tanpa klub. Yang musim lalu main di Liga Portugal. Gustavo ini dirumorkan akan ke Persib Bandung. Bahkan udah rame aja tuh di media sosial. Maklumlah Persib itu satu berita aja jadi rebutan. Makanya pemain yang belum resmi pun udah langsung dibikinin VT-nya di video masing-masing di YouTube. Benar nggak? Dari statistiknya sih lumayan ya. Dia ini tingginya 188 cm. Dan pemain ini kalau dilihat dari statistik resminya ya jarang banget dapat kartu loh. Dia berposisi sebagai back tapi jarang dapat kartu. Berarti kan permainannya cukup apik. Dari sepanjang karirnya si Franca ini tuh cuma dapat 27 kartu kuning dan 3 kartu merah aja loh ya. Jika benar ya Gustavo ini yang dipilih Hodak ya, ini berarti tebakan kami meleset semua ya. Ya mungkin inilah yang dibilang Hodak, ada pemain yang udah dikantongin tapi ditutup rapat alias dirahasiakan. Makanya di Persib ini agak sulit sekarang buat nebak siapa pemain masuk dan siapa pemain keluar setelah Teddy Cahyono out. Sebab banyak banget pihak Persib ini yang menjadi pencari bakat atau pencari pemain ya. Makanya agak sulit ditebak pemain yang akan masuk ke Persib. Ya udahlah ya, ditunggu aja apakah benar si Franca ini akan ke Persib dan berduet dengan Nick Kuiper, dan seperti apa nih dengan Nick Kuiper duetnya nanti. Tapi jika Franca ini benar ke Persib, maka Franca ini akan jadi bek keempat Persib yang berasal dari Brazil. Setelah sebelumnya ada Antonio Claudio, Willian de Souza, dan Fabiano Beltrame ya. Sementara itu Stefano Beltrame udah resmi out ya, udah diumumin tuh sama pihak Persib di akun resminya ya, meskipun cuma setengah musim tapi hatur nuhun buat Beltrame udah ngasih trofi juara buat Persib. Lanjutnya kemana dia belum ada yang tahu, apakah ke klub Liga 1 atau ke klub Italia. Dari Semen Padang ngeborong nih welcome 3 pemain asing sekaligus. Nah ini pun di luar perkiraan para pencari berita semua ya, sebab yang diperkenalkan ini pun belum pernah dirumorkan loh. Nah ini kepintaran dari tim scoutingnya Semen Padang ya. Yang pertama ada Charlie Scott, asal Inggris, gelandang bertahan berusia 26 tahun yang pernah membela Manchester United U23. Dia ini asli binaan MU loh ya. Ya meskipun belum pernah main di MU senior,
Terakhir kali Charlie ini main di Liga Hong Kong bersama Kice FC. Ya, embel-embel MU kalau main di Indonesia mah pasti Semen Padang akan terkenal nih. Ya meskipun mereka nggak tahu MU-nya cuma U23 lo ya, tapi kan lumayan lah bisa disebut MU gitu kan. Ex-MU pasti terkenal lah. Yang kedua ada Juan Carlos Vargas, bek asal Panama berusia 29 tahun, bertinggi tubuh 185 cm yang musim lalu main di Liga Panama. Yang ketiga ada Tin Martic, bek asal Kroasia berusia 28 tahun yang musim lalu main di Liga Kroasia, bertinggi tubuh 186 cm. Lah kan pelatih Kroasia ada di Persib, kenapa pemain Kroasianya justru ke Semen Padang? Berarti udah berapa nih pemain asing Semen Padang untuk sementara? Ada Kim Min Gyu, Kenneth Onwoke, Charles Scott, Tim Marlik, dan Jan Vargas. Udah 5 ya. Persita Tangerang meresmikan Rizky Pelu yang dipinjam dari PSM Makassar. Sebelumnya Rizky Pelu pun dipinjamkan ke Rans. Pelu akan bersama Laskar Cisadane sampai akhir musim ini. Selain itu, Persita pun dipastikan akan mendatangkan 2 pemain asing baru lagi. Yang pertama ada bek asal Portugal Sandro Embalo, 28 tahun. Yang kedua Bruno da Cruz, gelandang serang asal Brazil, 28 tahun juga. Lalu juga ada Madura United yang meresmikan atau memperkenalkan M. Taufani yang dipinjam dari Borneo FC. Tapi perkenalan Taufani ini pun menimbulkan pro dan kontra. Kenapa cuma Taufani dan Howdy yang dibikin video perkenalan? Sementara seperti Nurdiansa, Andi Irfan, Fadila Akbar, Kemaludin itu nggak dibikinin videonya. Apakah lantaran Taufani ini pemain timnas gitu? Waduh, kok bisa gitu ya? Dari Persebaya pun sama, ikutan welcome juga nih, tapi bukan pemain ya. Yang welcome justru tim manajemen, yakni ex-direktur Persija Jakarta Ganesha Putra resmi bergabung dengan Persebaya sebagai direktur Future Lab Persebaya. Apa sih Future Lab itu? Future Lab itu sebenarnya hampir mirip dengan direktur teknik ya. Dia ini tugasnya mengembangkan sisi bisnisnya Persebaya dengan juga memantau pembinaan talenta lokal gitu deh. Hampir samalah dengan direktur teknik. Cuma kalau direktur teknik kan ngurusin soal skill-skill dan juga data-data ataupun rencana klub ya. Kalau Future Lab ini tuh mengembangkan bisnis juga di klub itu ya. Berarti dengan masuknya Ganesha Putra, wah ini sih bisa-bisa Persebaya makin kaya nih, apalagi kontraknya panjang loh ini. Dia kontraknya disebutnya di sini adalah kontrak multi years, artinya nggak terbatas loh kontraknya. Persik Kediri meresmikan Ramiro Vergonzi yang diambil dari Persita Tangerang. Ramiro ini cukup panjang loh kontraknya di Persik Kediri sampai 2026. Selain itu ada nama Ezekiel Fidel juga yang kabarnya akan segera bergabung ke Macan Putih. Let's see aja ya. Lanjut ya, setelah sebelumnya ada IWD alias Iwayan Dipta yang jadi stadion paling sibuk di Liga 1 musim depan dengan ada 3 tim yang bermarkas di stadion ini, yakni Arema, Bali United, dan PSBS Biak. Kini giliran si Jalak Harupat yang akan sibuk juga nih. Awalnya cuma 2 tim musim depan yang akan bermarkas di sini, yakni Persib Bandung dan Dewa United. Tapi kabarnya Persita Tangerang pun akan memakai stadion ini sebagai markas. Padahal di draft awal PT LIB, Persita ini akan bermarkas di Sultan Agung Bantul ya. Tapi ada pertimbangan lain dari pihak Persita nih. Seperti jarak yang gak terlalu jauh antara Tangerang dan Bandung, juga adanya kedekatan antara Persita juga dengan Persib Bandung, dan juga ingin tetap ada tensi ketika derby Tangerang bersama Dewa United. Dan tentu saja yang jadi pertimbangan utama adalah kualitas rumput SJH yang nomor 1. Itu ya yang membuat Persita ini kepincut juga buat bermarkas di stadion ini. Saat diumumkan, masih ada aja loh orang dongo yang nyinyirin di kolom komentar. Katanya wajar banyak yang pilih, stadion murah kok. Nggak apa-apa stadion murah, yang penting nggak murahan. Daripada yang katanya stadion megah tapi rumputnya sekali pakai hancur, udah gitu banjir lagi. Stadion megah kok banjir, udah gitu mahal lagi, udah banjir mahal lagi. Ada yang tahu stadion mana tuh? Yang mending SJH lah.
rumput nomor 1, cuaca juga adem, tiket juga murah, fasilitas oke. Apalagi yang kurang di SJH coba?